Halo semuanya, video ini akan menjelaskan tentang cara perakitan produk emergency ventilator BPPT 3S LAN. Dalam setiap paketnya, Anda akan mendapatkan 1 unit selang sensor tekanan, 1 unit flow sensor beserta 2 konektor, filter inspirasi dan filter ekspirasi masing-masing 2 unit, adaptor selang sensor tekanan 1 unit, PIP valve 1 unit, dan one way valve 2 unit. Kabel power supply 1 unit, tes selang 1 unit, 1 set cam yang terdiri dari ukuran 2XS setara dengan 250 ml, ukuran 2S setara dengan 300 ml, ukuran 2M setara dengan 350 ml, dan ukuran 2L setara dengan 450 ml. Manometer, selang manometer, dan adaptor manometer masing-masing 1 unit, 2 unit kantong resusitator, dan 1 unit adaptor kantong resusitator. Berikut ini adalah cara perakitan sirkuit pernafasan. Langkah pertama, siapkan kantong resusitator, lalu pasang adaptor kantong resusitator pada bagian lubang keluaran udara. Kemudian, pasang sirkuit pernafasan di adaptor kantong resusitator seperti ini. Selanjutnya, siapkan flow sensor beserta selangnya. Pasang adaptor inlet flow sensor pada flow sensor berdiameter kecil seperti ini. Lalu pasang adaptor outlet flow sensor pada flow sensor berdiameter besar seperti ini. Pastikan tanda arah aliran udara mengarah ke luar dari flow sensor. Pasang flow sensor pada sirkuit pernafasan seperti ini. Lalu sambungkan one way valve pada keluaran flow sensor seperti ini. Pasang filter ekspirasi pada keluaran ekspirasi one way valve. Selanjutnya, pasang adaptor selang sensor pada keluaran inspirasi one way valve seperti ini. Selanjutnya, pasang filter inspirasi pada keluaran adaptor selang sensor tekanan. Filter inspirasi adalah filter yang memiliki tutup putih konektor seperti ini. Selanjutnya, pasang selang sensor tekanan pada adaptor sensor tekanan. Terakhir, pasang PEEP valve pada keluaran filter ekspirasi. Berikut ini adalah hasil akhir dari proses perakitan sirkuit pernafasan ventilator. Langkah selanjutnya adalah pemasangan ujung selang sensor tekanan dan selang flow sensor pada sensor-sensor yang berada di bodi emergency ventilator. Berikut ini adalah cara pemasangan selang pressure sensor dan selang flow sensor. Selang berwarna biru merupakan selang pressure sensor, dipasang pada port dengan warna yang sesuai, warna biru. Lalu selang warna kuning dengan penanda kuning dan merah merupakan selang flow sensor, dipasang pada port sesuai dengan warna.
Usahakan pemasangan sekencang mungkin. Setelah pemasangan selang sensor, langkah selanjutnya adalah pemasangan kantong resusitator pada emergency ventilator. Pemasangan dilakukan sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemasangan cam. Pilih cam sesuai dengan kebutuhan volume pidal pasien, misalkan 2XS atau setara dengan 250 ml. Buka tutup atas ventilator. Geser pengunci cam. Pasang cam dengan memperhatikan arah putaran dari cam seperti ini. Paskan lubang pengunci cam pada pengunci cam. Tutup penutup atas dari ventilator. Setelah pemasangan selang sensor pada bodi ventilator, selanjutnya pemasangan manometer. Pertama-tama pasang adaptor selang manometer seperti ini. Lalu pasang selang manometer seperti ini. Hingga selang terkunci oleh adaptor manometer. Setelah dipasang pada manometer, pasang ujung lainnya dari selang manometer pada filter inspirasi. Buka tutup konektor filter inspirasi, lalu pasang selang manometer sampai kencang dan pastikan tidak ada kebocoran. Lalu pasang manometer di bodi ventilator seperti ini. Langkah selanjutnya adalah memasang tes selang pada keluaran filter inspirasi. Pengoperasian ventilator dapat dimulai setelah tes selang dipasang di sirkuit pernafasan. Langkah pertama adalah memilih jenis cam dengan cara menekan tombol jenis cam. Ditekan sekali maka masuk ke mode cam 2XS. 2 kali mode 2S dan seterusnya 2M, 2L. Setelah 2L maka akan kembali ke menu utama. Mohon diperhatikan ketika tombol jenis cam ditekan maka proses pompa resusitator akan langsung berjalan. Misalkan sekarang yang terpasang adalah mode cam 2S, maka kita masuk ke mode cam 2S. Proses pompa akan berjalan. Dapat dilihat di LCD ada RR set, yaitu respiration rate set, yaitu nilai RR yang ditentukan oleh operator. Lalu ada nilai RR real, yaitu nilai respiration rate yang sebenarnya. Misalkan kita melakukan setting RR di 16, maka tekan respiration rate plus hingga RR set menunjukkan angka 16. Tunggu hingga nilai RR real stabil di sekitar 16. Mesin akan melakukan kalibrasi secara otomatis. Setelah nilai berada di sekitar 16, maka langkah selanjutnya yaitu lakukan setting PIP valve. Sehingga nilai tekanan PIP PEEP di sekitar 5 cm H2O. Nilai tekanan akan dapat
dilihat di manometer. Putaran pip valve ke kanan akan meningkatkan nilai tekanan, sedangkan putaran ke kiri akan menurunkan nilai tekanan. Nilai tekanan pip adalah nilai tekanan terkecil saat proses ekspirasi. Apabila nilai tekanan PEP sudah 5 cm H2O, maka sirkuit pernafasan dapat dipasang ke pasien dengan sebelumnya melepas tes selang dan menggantikannya dengan selang endotrakeal yang disediakan di rumah sakit. Lalu memasang selang endotrakeal kepada pasien. Berikut ini adalah fungsi dari tombol-tombol yang ada di antarmuka ventilator. Tombol motor berfungsi untuk menyala atau mematikan motor. Contohnya seperti ini. Maka motor akan langsung berhenti. Mohon diperhatikan agar tidak menyala atau mematikan motor ketika selang endotrakeal sedang terpasang di pasien. Karena hal tersebut dapat mengulangi kalibrasi ulang dari ventilator. Tombol berikutnya adalah respiration rate plus, berfungsi untuk menaikkan respiration rate yang diset. Lalu tombol jenis cam berfungsi untuk mengganti mode cam. Setelah 2L, ketika kita menekan tombol jenis cam, maka akan kembali ke menu utama dan motor akan mati secara otomatis. Tombol respiration rate minus berfungsi untuk mengurangi RR yang diset. Sekian prosedur penggunaan emergency ventilator BPPT 3S LAN. Untuk detail yang lebih jelasnya dapat dilihat juga di manual penggunaan yang ada di setiap paket pembelian. Sekian, terima kasih.